Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mus Al-Bantani. Pada kesempatan berikut ini, lanjutan dari tutorial sebelumnya mengenai instalasi aplikasi KineMaster di smartphone maupun di PC ataupun laptop. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita sukses melaksanakan atau melakukan instalasi melalui HP, sekarang kita coba bagaimana cara menginstalnya di laptop maupun PC kita. Nah, seperti yang disampaikan dalam video sebelumnya, untuk menginstal aplikasi tersebut atau menginstal KineMaster di PC dan laptop, yang kita butuhkan adalah sebuah aplikasi emulator. Nah, mengapa menggunakan emulator? KineMaster merupakan aplikasi yang berbasis kepada Android, sehingga tidak bisa langsung diinstal begitu saja di PC maupun laptop. Jadi kita perlu menggunakan aplikasi bantuan seperti BlueStack, Nox, dan segala macamnya. Nah, pada link deskripsi di sana tersedia link download untuk BlueStack ya. Silahkan di-download di sana. Atau jika punya emulator yang lain silahkan digunakan. Oke, baik. Sekarang kita langsung praktekkan saja ya, tidak lama-lama. Anggap saja kita sudah mendownload mendownload BlueStack ya sebagai emulatornya. Di sini sudah disediakan BlueStack ya, kemudian lengkap dengan KineMaster APK-nya. Oke, untuk menjalankan ya, pertama kali kita install dulu ya. Kita install dulu. Kita klik dua kali filenya ya, atau kalau ingin mengetahui linknya ya, jika sudah mendownload di deskripsi, nah yang kita gunakan adalah link yang ini, yang bagian atas ini. Nah, nanti ini silahkan di download. Oke, kita mulai. Pertama kita buka dan install BlueStack installernya ya. Kita klik. Pilih yes ya. Nah, setelah muncul ini, maka kita sudah siap untuk melakukan instalasi. Kemudian jangan lupa pada bagian I accept software license ini di checklist ya. Untuk bagian bawah boleh di checklist, boleh tidak. Kita lanjutkan saja, klik tombol install now. Nah, tunggu proses beberapa saat. Untuk proses instalasi BlueStack sebagai emulator, cepat atau lambatnya prosesnya tergantung daripada PC ataupun laptop yang kita gunakan. Semakin lemah PC ataupun laptop yang digunakan, maka proses instalasinya pun akan semakin lebih lama. Jadi dibutuhkan kesabaran ya untuk menginstal ini. Nah, ini masih dalam proses ekstrak ya, kita tunggu sebentar. Nah, jika Bapak Ibu ataupun mahasiswa-siswa sekalian kesulitan menginstal BlueStack, silakan menggunakan emulator yang lebih ringan ya. Pada prinsipnya cara penggunaannya sama, di mana emulator tersebut digunakan sama untuk aplikasi-aplikasi Android, tidak hanya untuk KineMaster. Game pun juga bisa kita install melalui emulator. Baik, ekstraknya sudah selesai. Sekarang kita klik tombol launch ya. Nah, karena kita menggunakan emulator yang biasa digunakan untuk game, maka yang muncul di sini gambar-gambar slideshow di sini adalah gambar-gambar game yang disediakan di sini, dan kita tidak bisa menggantinya kecuali di crack dulu. Baik, sekarang karena kita tidak kita tidak perlu ke mendownload dari Play Store ya, maka kita coba untuk tidak sign in dulu ke Google Play-nya. Kita pilih I'll do it later aja dulu, kita coba. Kalau tidak mau nanti baru kita menggunakan email ya. Kita coba I'll do it later.
Di sini agak terasa lama. Dan memang ya, sesuai pengalaman menggunakan emulator memang cukup memberatkan untuk penggunaan menggunaan aplikasi-aplikasi Android ya, karena kapasitas dari emulator ini juga memiliki ukuran file yang cukup besar ya. Nah, ternyata sudah selesai. Next ya, next, dan ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ya, setelah kita selesai melakukan instalasi ini, maka kita menuju ke file APK KineMaster yang sudah di-download melalui link ini ya. Nah, oke, pastikan kita mendownloadnya di folder yang sama sehingga tidak kesulitan nanti mencarinya. Nah, untuk memasukkannya ke dalam BlueStack ini, yang kita lakukan adalah cukup dengan mengklik 2 kali file KineMaster APK ya, bukan BlueStack ya, tapi KineMaster APK-nya ya, untuk supaya bisa nanti langsung diinstal dan masuk ke dalam emulator BlueStack. Kita double klik saja di sini. Nah, maka proses instalasinya akan mulai berlangsung, installing APK file ya. Oke, pada bagian pemberitahuan di bawah notifikasi KineMaster Pro has been installed, artinya jika sudah muncul seperti itu, maka KineMaster sudah bisa digunakan. Kita lihat pada bagian library di sini. Nah, ini yang baru saja diinstal. Nah, coba kita buka ya. Nah, lebih kurang tampilannya sama seperti ini. Kalau muncul ini, kita pilih allow saja. Lalu ini juga sama kayak di HP tadi ya, kita pilih yang sebelah kanan tombolnya. Kita nggak tahu ini artinya apa nih. Nah, baik. Nah, lebih kurang sama ya seperti di HP tadi. Jadi Bapak Ibu mahasiswa ataupun siswa sekalian, jangan khawatir, tampilannya tetap sama ya. Kita selesaikan dulu slideshow-nya, kita geser-geser saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik tombol start yang ada di sini. Nah, kalau muncul ini kita close saja. Baik, sudah selesai. Nah, sekarang tampilannya persis sama seperti yang ada di HP ya. Jadi kita cukup untuk memulainya cukup dengan mengklik tombol plus ini. Oke, sudah selesai. Oke, kita pilih yang mana? Sama seperti di HP tadi ya. Kita pilih 16:9 untuk aspek rasionya. Nah, seperti ini. Nah, bedanya adalah pada saat kita menggunakan KineMaster di PC, di sini tidak tersedia file video maupun gambar-gambar yang biasa tersedia di galeri handphone ya. Nah, jadi Bapak Ibu mahasiswa dan siswa sekalian perlu melakukan import file dulu untuk file-file yang kita butuhkan untuk editing video. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, ini kita back dulu ya, kita back, kemudian pilih home, tab home ini kita pilih. Nah, berikutnya kita menuju ke sistem apps ini ya, kita buka, lalu akan muncul ini ya. Nah, di sini ada media manager, di mana media manager ini digunakan untuk mengelola file kita, baik untuk mengekspor, baik itu mengimport dan segala macamnya, atau untuk mencari file-file yang sudah kita buat. Oke, kita buka. Nah, ini ya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, untuk mengambil file di dalam PC kita ya, kita klik tombol import from Windows. Nah, seperti ini. Nah, maka tampilannya persis sama seperti tampilan di saat kita menyimpan dokumen atau membuka dokumen. Nah, misalnya kita cari adalah sebuah foto ya, atau gambar misalnya. Coba kita ambil gambar aja, kemudian kita pilih yang ini, yang atau wallpaper aja ya, wallpaper misalnya kita pilih ini aja 2 ya, kemudian pilih open. Oke, sudah muncul di sini ya.
Nah, maka bagaimana caranya? Nah, kita tidak langsung mengklik di sini, tapi kita kembali ke KineMaster Pro di tab yang di sini, ya. Nah, berikutnya adalah kita buka tombol media yang ada di sini, ya. Kita buka. Kemudian muncullah di sini file yang sudah kita buka tadi atau kita import tadi. Kita buka. Nah, ini filenya, kita boleh masukkan langsung 2, kita blok saja, ya. Oke, kita klik, maka filenya sudah langsung masuk dua-duanya di sini, ya. Untuk video bagaimana? Caranya sama, ya. Tinggal kita ambil videonya, kita masukkan ke sini, selesai, ya. Lalu berikutnya kita tinggal klik tombol checklist. Oke, lebih kurang tampilannya seperti ini. Setelah kita masukkan media ke dalam timelinenya, barulah semua tool yang ada di dalam KineMaster itu bisa kita gunakan, ya. Baik Bapak Ibu mahasiswa dan siswa semuanya, nah itulah cara bagaimana menginstal atau memasukkan aplikasi KineMaster melalui emulator di PC ataupun laptop. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya untuk penggunaan dan pembuatan intro opening di dalam KineMaster. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tutorial-tutorial menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.